guys, welcome back to my channel Zulfia Mini. Hari ini saya akan sharing tentang cerita horor Wewe Gombel. Pernahkah kalian pada waktu kecil mendengar cerita horor tentang Wewe Gombel? Kalau mendengar cerita pasti sering lah ya, tapi kalau mengalami sendiri itu sangat sedikit. Karena hantu adalah tabu yang sangat seru untuk digali atau diceritakan. Di sini saya punya cerita menarik tentang masa kecilku, yang mana dusun saya dulu itu masih sangat pelosok, masih banyak rawa-rawa, hamparan sawah, tambak, dan tempatnya di bibir pantai. Aneh kan? Semua serba ada. Tapi bukan saya sendiri yang ngalamin, dia adalah tetangga saya, teman laki-laki pada masa kecilku. Saya hanya sebagai saksi atas apa yang dialamin anak ini, ditambah lagi dengan cerita-cerita masyarakat pada waktu itu. Oke, seperti apa ceritanya? Mari simak terus sampai akhir. Tapi sebelum itu silakan klik tombol subscribe bagi yang belum mengikuti channel ini. Like dan komen di bawah ini karena sentuhan jari kalian telah membuat aku semakin berkarya. Saya masih duduk di bangku TK, sebut saja anak itu bernama Ali. Dia punya dua adik laki-laki juga bernama Huda dan Iba. Umur mereka bertiga hanya terpaut 1-2 tahunan saja. Saat itu hari menjelang sore, ayah mereka pulang bekerja dengan membawa 1 botol susu dengan tujuan bahwa anak-anaknya ini akan berbagi 1 botol susu itu dengan 3 orang. Kenyataannya 3 anak ini saling berebutan dan tidak ada yang mau mengalah. Tahu sendiri kan guys, kalau anak kecil itu kalau sudah ada yang disukai tidak akan diberi pada orang lain. Mereka berebut sampai menangis. Saking kencangnya mereka menangis, akhirnya ibunya datang dan mengomeli mereka bertiga. Ibu ini mau melerai mereka bertiga dengan didikannya bahwa anak tertua harus mengalah dengan adik-adiknya. Karena Ali ini kakak dari Huda dan Iba, maka ibunya menyudutkan Ali, mengomelinya dan memaksa Ali untuk mengalah. Berasa kayak gimana ya jadi saudara tertua? Ali karena merasa diintimidasi oleh ibunya, dia pergi keluar rumah dengan berlinang air mata. Dia pergi ke belakang rumah, di mana belakang rumahnya itu adalah hamparan sawah-sawah dengan berbagai macam pohon-pohon yang sangat tinggi. Awalnya Ali hanya duduk di tumpukan tanah sawah belakang rumahnya sambil masih menangis sesenggukan sampai hari menjelang maghrib. Pada saat itu Ali melihat sosok ayah di belakang rumahnya, dan tidak lama sosok itu menghampiri Ali sambil bertanya, "Le, wes adus." Ali hanya menggeleng pelan, lalu ayahnya meraih tangan Ali dan menggandengnya pelan ke sebuah tempat, yaitu sumur yang sangat keruh yang sudah tidak pernah dipakai oleh warga situ lagi. Ayahnya mengambil air dengan timba dan diguyurkan kepada Ali. Seketika itu Ali melihat sosok ayahnya itu berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya rusak, dan tubuhnya besar, memakai pakaian putih yang sudah lusuh. Dan lebih mengerikannya lagi, maaf ya, Ali ini melihat buah dadanya itu yang sangat besar sampai ke bawah tubuhnya. Wow, bisa dibayangkan gak seperti apa sosok itu? Pada waktu yang lain, maghrib telah berkumandang. Ayah dan ibu Ali yang sebenarnya ini baru menyadari bahwa Ali ini tidak ada di rumah. Mereka mencari ke setiap sudut-sudut rumah, ke pekarangan-pekarangan rumah, tetangga-tetangga terdekatnya, dan teman-teman Ali, dan tidak ditemukannya. Ayah dan ibu Ali ini paniknya bukan main. Berpikir kemana lagi mereka harus mencari si Ali ini. Berita hilangnya Ali menggemparkan seluruh warga dusun itu, termasuk saya yang teman terdekatnya Ali. Pada saat itu masyarakat dusun itu masih percaya dengan hal-hal tabu, seperti kalau menjelang maghrib anak-anak kecil harus masuk ke dalam rumah semuanya, biar tidak ada makhluk gaib yang mengganggu.
Oke, warga yang mendengar berita hilangnya Ali ini berbondong-bondong datang ke rumahnya Ali dengan bermaksud membantu orang tua Ali mencarikan solusi tentang kasus hilangnya Ali. Sesepuh dusun itu bertanya kepada orang tua Ali tentang kronologi kejadian hilangnya Ali. Lalu ibunya menceritakan tentang semua kejadian dari awal pertengkaran hingga akhir waktu Ali meninggalkan rumahnya. Lalu seseorang dari warga itu berceletuk bahwa Ali diculik oleh makhluk gaib. Nah, dari celetuk warga itulah sesepuh itu menyarankan untuk mencari Ali ke belakang sawah-sawah rumahnya. Akhirnya para warga memutuskan bahwa bapak-bapak yang akan mencari Ali dan ibu-ibu serta anak-anaknya harus berdiam diri di rumah. Sedangkan tetangga terdekatnya Ali harus menemani ibunya untuk begadang di rumahnya. Pada saat itu listrik masih minim. Bapak-bapak mencari Ali hanya dengan membawa peralatan seadanya, yaitu lampu dengan minyak tanah dan kentongan dari bambu. Bapak-bapak mulai berkeliling sawah pada tengah malam dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang saya sendiri tidak tahu karena saya hanya mendengar sautan kentongannya saja. 3 jam mereka berkeliling dan belum mendapatkan hasil sama sekali. Mereka semua kembali ke rumahnya Ali, berpamitan pulang dan berjanji akan melanjutkan besok malamnya lagi. Bisa dibayangkan nggak bagaimana sedihnya orang tua Ali pada saat itu karena tidak tahu di mana keberadaan anaknya. Hari kedua telah tiba. Bapak-bapak melanjutkan aksinya seperti kemarin malam. Dan hasilnya masih belum juga menemukan Ali, guys. Ya ampun, di mana Ali ini? Dilanjutkan hari ketiga. Anehnya guys, pada saat bapak-bapak ini masih berkeliling dan ibu-ibu tetangga masih setia menemani, tiba-tiba dari kamar Ali ini terdengar suara buak. Kami semua menuju asal suara itu dan tidak disangka-sangka Ali ini tergeletak di atas ranjangnya sendiri. Wow, amazing. Ibunya langsung berteriak, "Gusti, anakku!" Dipeluklah Ali itu oleh ibunya sambil menangis haru. Tapi mungkin Ali ini dalam keadaan syok, jadi dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Tidak lama bapak-bapak yang mencari Ali ini kembali ke rumah. Dan mereka kaget guys melihat Ali ini yang sudah dipelukan ibunya. Sesepuh menyatakan bahwa Ali ini tidak boleh diajak bicara dulu dan menyarankan agar Ali ini diobati oleh kiai agar bisa menghilangkan rasa trauma dan syok karena hilang beberapa hari. 3 hari selanjutnya Ali baru bisa berbicara dan dia menceritakan semua kejadian pada saat dia diculik makhluk gaib. Kejadiannya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ditambah dengan pengakuannya bahwa pada saat bapak-bapak ini berkeliling mencari Ali, dia ini melihat mereka semua. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena Ali ini dihimpit oleh tangan dan buah dadanya makhluk gaib itu. Masyarakat di situ menyatakan bahwa makhluk gaib yang diceritakan oleh Ali itu adalah Wewe Gombel. Semenjak kejadian itu, anak-anak kecil tidak berani keluar pada saat menjelang maghrib. Nah, itulah kisah Ali teman saya yang pernah diculik oleh Wewe Gombel. Sampai saat ini kejadian itu masih melekat di pikiranku ya guys. Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana ketakutannya Ali pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang Ali menjadi anak yang sangat saleh kepada orang tuanya. Nah, sekian ceritanya guys. Bila kalian punya pengalaman mistis, silakan share ke email di box deskripsi saya. Dan jangan lupa share juga cerita ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!